Assalamualaikum, selamat siang, selamat berhari libur komunitas ayam organik dan komunitas budidaya BASF. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana budidaya BASF skala rumahan. Jadi ini akan saya pergunakan kembali, gunanya untuk ada bagi teman-teman yang mungkin pengen skala rumahan gitu kan. Jadi ini juga efektif. Tapi seperti video sebelumnya, jika digunakan untuk skala ternak, maka ini nggak efektif. Karena panenannya yang pertama itu yang sudah jelas itu 1-2 kilo. Dengan tong sebanyak ini, yang pernah saya lakukan dulu, itu di awal-awal itu bahkan waktu yang saya gunakan itu sampai 6 bulan malah. Hasilnya juga sedikit sekali. Jadi ini bagi teman-teman yang pengen budidaya skala rumahan, cara ini bisa digunakan. Dan nanti akan saya ajari bagaimana supaya makanan atau maggot yang dihasilkan dari tong-tong ini itu baik untuk ayam dan tidak menyebabkan mereka mati. Jadi ini bukain semua. Salah satu kelebihan dan kekurangan biotong ini adalah kelebihannya memberi pakannya ini nggak terlalu sering, bisa cuman 1 kali dalam 1 kali budidaya, bisa juga seminggu sekali atau mau disetting, tapi kebanyakan seminggu sekali sih, itu udah terlalu banyak karena makanannya memang kita drop langsung sekali banyak. Jadi seperti ini bisa dilihat, makanan yang diberikan juga terserah, pokoknya sampah organik. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan praktek ini, juga boleh menggunakan bangkai. Saya gunakan bangkai lele, tapi bagi para pemula sebaiknya jangan, karena itu sangat berbahaya bagi lingkungan Anda. Karena yang saya gunakan bisa lihat seperti ini. Ini adalah bangkai. Nih, bau tidak ada treatmentnya. Jadi bagi teman-teman yang udah senior nggak ada masalah, tapi bagi pemula saya anjurkan cuma sampah organik. Jadi karena memang di sini ini saya cuma menghasilkan pupuk cair. Jadi bisa dilihat seperti ini. Itu air bawahnya. Bisa dilihat goyang kan? Nah, itu air. Jadi yang saya hasilkan ini memang pupuk cair. Jadi bukan maggot BASF. Jadi tapi bagi teman-teman yang mau maggot BASF juga bisa kasih makan, Rah. Jadi sampahnya bisa dilihat, ini pokat. Ada sebagian yang dicincang, ada sebagian yang tidak dicincang. Kenapa lebih banyak yang dicincang? Karena ini juga untuk makanan maggot yang ada di biopon saya. Jadi ini bisa dilihat teman-teman. Jadi kalau untuk pemberian itu cukup di awal yang seperti saya praktekkan kemarin. Cukup seperti itu saja, langsung dia kasih daun daun pisang. Kalau sini bahasanya kelaras gitu kan. Jadi diberi makan seperti ini. Lalu ditunggui seminggu, 2 minggu, 3 minggu biasanya sudah kelihatan untuk para pemula. Tapi kalau yang memang di daerah rumahnya sudah terbentuk koloni BASF, itu nggak perlu sampai 3 minggu, 1 minggu saja udah kelihatan. Terus panennya berapa minggu? Sebulan paling cepat. Tapi standarnya itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nanti setelah koloni terbentuk, maka untuk bulan ketiga, keempat, kelima itu cukup dalam waktu, bisa disetting seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Jadi bagi teman-teman harus kreatif, jangan yang saya kasih ikut terus tutorialnya semua. Jadi harus dikembangkan ilmu yang ada di saya, nanti teman-teman kembangin dengan kreativitasnya masing-masing. Dan bagi teman-teman yang pengen cepat dapat, supaya karena koloninya belum terbentuk di daerahnya, maka yang paling cepat itu mendatangkan atau mengundang BASF itu adalah nenas. Untuk daerah Medan nenas, mungkin di daerah lain saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau menggunakan nenas dulu waktu awal-awal itu sangat cepat. Jadi BASF itu suka dengan bau wangi-wangian itu yang seperti fermentasi. Tapi nggak saya anjurkan untuk membuat fermentasi, karena di sini kita tujuannya untuk menghemat kos produksi. Jadi kalau mudah menggunakan fermentasi, maka itu bukan menghemat. Jadi ini tutorial kemarin bisa dilihat. Oke, mungkin ini udah ada. Besok aja kita lihat, males.
Oke, jadi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang memang skala ternak, bisa cukup tongkrongin video saya akan update setiap minggu bagaimana perkembangannya dan bagaimana cara pemberian atau pengaplikasian maggot yang didapat dari tong-tong ini untuk ayam-ayam atau untuk lele atau untuk ternak-ternak yang lain. Bisa gecko, bisa badak kecil itu apa namanya? Kok badak? Apa namanya itu? Apa yang kayak apa itu? Lupa aku namanya. Bukan kelinci. Yang itunya panjang-panjang. Landak mini. Nah, landak mini. Oke, jadi update minggu ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, ini khusus untuk yang skala rumahan. Bagi yang skala ternak, saya sediakan pelatihan. Karena di skala pelatihan itu kita cerita tentang bagaimana jumlah panen. Kita cerita mindset untuk panen per hari, untuk kebutuhan, untuk mendukung daripada kebutuhan ternak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi